Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita kali ini tentang perempuan salihah disebut sebaik-baik perhiasan yang ada di dunia ini. Sedangkan kajian kita sebelumnya tentang pesan Rasulullah agar hiasi rumah dengan Al-Quran dan salat. Kata perhiasan tentunya punya nilai yang tinggi. Di samping keindahan, barang yang berarti dan berharga tentunya merupakan kesenangan bagi para wanita khususnya. Kajian kita kali ini setidaknya ada dua. Yang pertama adalah mengapa perempuan solihah dikatakan sebagai perhiasan yang paling indah, yang memiliki nilai lebih. Yang kedua, bagaimana agar supaya wanita yang solihah itu benar-benar bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan Islam, yaitu bernilai perhiasan yang lebih tinggi dari perhiasan-perhiasan yang ada di dunia ini. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dunya kullaha mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah." Artinya sesungguhnya dunia seluruhnya benda yang ada merupakan perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan ialah istri yang solihah. Pada hadis ini menggunakan kata al-mar'atu, imra'atun serumpun dengan kata mir'atun yang artinya cermin. Artinya pesan Rasulullah kepada perempuan yang telah menjadi istri itu hendaknya mampu menjadi cermin di dalam keluarganya. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari Ibnu Umar, di mana pesan ini khususnya pada laki-laki yang akan memilih perempuan sebagai istri, la tazawwajun nisa'a li husnihinna fa'asa husnuhunna ayyurdiyahunna wa la tazawwaju li amwalihinna fa'asa amwalahunna an tutfiyahunna walakin tazawwaju 'alad dini wala amatun harma'u sauda'u dhatu dinin afdaluh. Janganlah menikahi perempuan karena kecantikannya, jika dengan itu akan merusakkannya. Dan jangan pula karena harta bendanya, jika kemungkinan dengan itu akan menjerumuskannya. Akan tetapi nikahilah perempuan karena agamanya, dan sungguh hamba sahaya perempuan yang jelek lagi hitam tapi beragama dengan baik itu lebih utama di mata Allah. Hadis ini senada dengan firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 221 agar
laki-laki dan perempuan ketika memilih pasangan hendaknya mempertimbangkan yang utama dari aspek keimanan. Kemudian yang kedua, pada Quran surat An-Nur ayat 3, hendaknya mempertimbangkan dari aspek moral. Jangan sampai menikah ya menjadi pasangan yang awalnya laki-laki dan perempuan pezina. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, khairun nisa'i man tasurruka idza absarta wa tuti'uka idza amarta wa tahfadhu aibataka fi nafsika wa malika. Sebaik-baik istri ialah yang dapat menyenangkan hatimu bila kamu melihatnya, taat kepadamu bila kamu suruh, serta dapat menjaga kehormatan dirinya dan harta bendamu dikala kamu sedang tiada di rumah. Ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang dimaksud harta di sini adalah kehormatan dari keluarga itu diharapkan ada pada istri yang salihah yang mampu menjaga keluarganya menjadi terhormat karena kehadiran perempuan. Ketika kita melihat pada hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah betapa mulianya predikat perhiasan paling indah itu, dan tentunya untuk menjandang predikat itu tidak gampang karena seorang perempuan harus bisa menjadi muslimah yang solihah terlebih dahulu. Dan semua itu akan menjadi mudah ya apabila ya perempuan bisa bersikap dengan penuh ketaatan mengikuti rambu-rambu yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sehingga mengapa perempuan dikatakan perhiasan yang paling indah di dunia ini? Setidaknya ada dua yang akan mengantarkan pada pertanyaan ya, mengapa perempuan solihah. Yang pertama, di tangan perempuan solihah maka akan terbentuk suasana rumah yang dihiasi dengan Al-Quran sebagai rujukan di dalam mengelola rumah tangga itu, di dalam mengantarkan generasi pada generasi yang diharapkan di dalam Islam. Kemudian yang kedua, perempuan yang solihah tentunya berkontribusi dalam melahirkan generasi yang berdaya saing pada zamannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, alimu auladakum fa innahum mahlukuna li zamanin ghaira zamanikum. Didiklah anak-anakmu menghadapi masa yang masa itu tentunya berbeda dengan masa kalian. Jadi ibu yang visioner, yang penyair Sauki mengatakan al-ummu madrasah, ibu itu laksana sekolah, tempat anak-anak belajar, tempat anak menirukan, tempat anak-anak mendapatkan bimbingan-bimbingan. Kemudian bagaimana mewujudkan agar supaya perempuan yang solihah itu bisa mencapai tingkatan perhiasan yang paling indah di dunia ini, ya tentunya perempuan solihah harus menjadi mukminat
ya, yang qanitat, yang taibat, yang abidat, yang saihat, yang ada pada Quran surat At-Tahrim ayat 5, yaitu perempuan yang tunduk patuh ya dalam keislamannya, kemudian yang beriman, yang tetap dalam ketaatan, artinya kenceng dalam keislaman dan keimanannya, kemudian taibat yang selalu bertaubat, yang selalu introspeksi diri, yang abidat, yang ahli ibadah, yang saihat, yang berpuasa, tentunya berpuasanya bukan hanya sekedar tidak makan dan minum, ya, maka yang diharapkan di sini bisa menahan hal-hal yang menjadi keinginan wanita pada umumnya. Sehingga bagaimana meniru kelembutan Ibu Khadijah, ketabahan Fatimah, kecantikan Aisyah yang tidak hanya sekedar cantik secara lahiriah, tapi di sini tentunya diimbangi dengan keimanan dan keilmuan. Ya, jadi menyandang kaitannya dengan kecantikan yang dimaksud bukan hanya kecantikan luar ya atau secara fisik, tetapi perempuan lupa untuk menata, mempercantik dengan kecantikan yang ada pada rohaninya. Jadi inner beauty yang ada pada kolbunya, ya itulah yang harus bisa ditutup ya dengan hati ya yang jangan sampai ada celah-celah yang masuk pada godaan-godaan yang di situ akhirnya hanya membuat kagum. Ya, orang pada umumnya tadi tidak menjadikan kagum pada keluarganya. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, nah bagaimana mewujudkan semuanya itu? Tentunya kita harus memberikan pendidikan kepada perempuan ya, sejak perempuan itu sebelum menikah menjadi tanggungan seorang ayah, menjadi tanggungan suami, dan juga para perempuan-perempuan yang telah memiliki ilmu untuk tidak mengabaikan ya, memberikan arahan-arahan kepada perempuan, menyiapkan perempuan untuk mengenali jati diri sebagai muslimah, yaitu identitas karakternya yang bermartabat. Kenalkan kepada mereka bahwa yang mulia di hadapan Allah adalah manusia yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua, martabat yang terkait dengan akhlakul karimah bagi perempuan. Jadi akhlakul karimah itu keadaan lahiriah seseorang yang merupakan cermin dari keadaan batinnya. Sehingga tumbuh sifat-sifat mulia mulai dari ucapan maupun dari perilakunya. Yang berikutnya, martabat yang terkait dengan akhlak muslimah yang bersifat dinamis, yang terus berkembang. Ya, ini kita perlu mendidik mereka dalam adabul mar'ah fil Islam, bagaimana berpakaian bagi seorang muslimah, syarat-syarat ketentuan pakaiannya, kapan dimulainya menutup aurat itu, kemudian berkaitan dengan hifdzun nafas, kejujuran, keperwiraan, ya, bagaimana memelihara keluarga itu menjadi tenang, menjadi sakinah. Jadi anak perempuan yang memang ya penuh dengan ketidaksabaran, maka dididik untuk menjadi kuat. Anak perempuan jangan dibiarkan sering meninggalkan rumah dalam keadaan marah. Ya, jadi karena yang istilah purian, mutungan, ya, ini tanda-tanda tidak kuatnya karena gangguan, ya, gangguan dari pergaulan ataupun dari setan yang masuk pada dirinya sehingga menjadi tidak kuat iman.
Kemudian beriman dan berilmu. Ya, jadi bagaimana perempuan itu meniru Aisyah istri Rasulullah yang menjadi cantik itu karena bukan hanya sekedar fisiknya, namun cantiknya karena diimbangi dengan iman dan ilmu. Nah, bagaimana iman dan ilmu itu melahirkan amal? Ya, ini harapannya ke sana, jadi ilmu yang amaliyah, amaliyah yang ilmiah. Jadi ilmiah itu terpadu antara iman dan ilmunya. Nah, ini yang perlu kita persiapkan bagi perempuan. Sehingga pesan-pesan Allah ya untuk menjadikan perempuan ya itu tentunya yang sholihat tentunya tidak mudah ya. Jadi bagaimana bidadari yang disebutkan pada sebutan perempuan ya karena memang manusia itu ada kecenderungan yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya yang di sini yang betul-betul diharapkan untuk mengarahkan potensi fitrahnya itu. Jadi kalau wanita adalah sosok yang begitu mulia di muka bumi, ya bahkan wanita diabadikan di dalam Al-Quran dengan nama-nama surat seperti An-Nisa, surat Maryam, Al-Mujadalah, Al-Mumtahana. Namun pada realita ya kebaikan ya dan keburukan yang dinisbahkan kepadanya adalah tidak terlepas dari tingkah laku dan perbuatannya sendiri. Jadi sangat disayangkan ketika perempuan tidak pernah menghargai Al-Quran yang telah menghargainya begitu tinggi. Sehingga sebutan-sebutan yang tidak bagus bagi perempuan itu justru merusak marwahnya yang menyebabkan perempuan itu sendiri mendapatkan sebutan yang hina. Ya, seperti dipanggil perempuan pekerja sosial gitu ya. Jadi, nah ini hal-hal yang tentunya kita sedih ketika melihat sebutan yang tidak pantas, padahal Islam sangat memperhatikan kemuliaan perempuan itu. Pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita kali ini mudah-mudahan dapat kita mengeterapkan ya dengan kekuatan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam memberikan bimbingan kepada kita bagaimana perempuan itu sampai diajarkan oleh Rasulullah ya untuk doa masuk pasar ya, masuk mall dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, karena memang banyak sekali hal-hal yang menggoda bagi perempuan ya. Untuk itulah maka perempuan perbanyak di rumah Allah, perbanyak untuk meningkatkan pengetahuan berkaitan dengan keilmuannya yang begitu banyak. Al-Quran mengajarkan apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai perempuan. Saya akhiri kajian kali ini dengan ucapan nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.